Apa sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir pada sesi sharing knowledge pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nindianda Sekar Prameswari. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengetahuan mengenai the fundamentals of IBM Data Analyst, yaitu materi yang saya pelajari selama mengikuti sertifikasi IBM Data Analyst. Sebelum masuk ke materi utama, saya ingin mengajak teman-teman membayangkan satu hal sederhana. Jadi, setiap hari sejak kita bangun tidur sampai kembali tidur, sebenarnya kita terus menghasilkan data. Saat membuka Instagram, mengirim chat di WhatsApp, atau memesan makanan lewat aplikasi. Bahkan juga ketika kita menggunakan Google Maps untuk mencari jalan, semua aktivitas itu menghasilkan data. Tapi pertanyaannya, apakah data tersebut otomatis berguna? Belum tentu. Data pada dasarnya hanyalah sekumpulan angka, teks, atau catatan transaksi. Data baru memiliki nilai ketika seseorang mampu mengelola, menganalisis, dan menerjemahkannya menjadi insight yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Disinilah peran data analis menjadi sangat penting. Pada sesi sharing kali ini, kita akan membahas apa itu data analis, mengapa profesi ini sangat penting, tools apa yang digunakan, proses analisis data, hingga bagaimana artificial intelligence mulai mengubah cara kerja seorang data analis. Harapannya, setelah sesi ini, teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang dunia data analis, baik dari sisi konsep maupun implementasinya di bidang industri. Untuk memulai, kita perlu memahami dulu pertanyaan yang paling mendasar. Sebenarnya, apa itu data analis? Ketika mendengar istilah data analis, banyak orang langsung membayangkan seseorang yang bekerja di depan laptop, membuka spreadsheet yang penuh angka, lalu membuat grafik. Memang tidak sepenuhnya salah, tetapi peran seorang data analis jauh lebih luas daripada sekedar melihat angka. Secara sederhana, data analis adalah seorang profesional yang bertugas mengubah data mentah menjadi informasi atau insight yang bernilai untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Saya ingin menekankan satu hal penting. Data analis bukan hanya mengolah data, tetapi juga menerjemahkan data menjadi cerita yang bermakna. Di slide ini kita bisa melihat 5 tugas utama seorang data analis. Yang pertama itu ada collate data. Tahap ini adalah proses pengumpulan data dari berbagai sumber, misalnya database perusahaan, website, API, media sosial, atau sistem transaksi. Yang kedua itu ada clean data. Ini salah satu tahap yang paling penting sekaligus paling memakan waktu. Data di dunia nyata seringkali tidak rapi. Bisa bisa jadi juga ada data duplikat, missing value, typo, atau format yang tidak konsisten. Di sini ada istilah yang terkenal di dunia data yaitu garbage in, garbage out. Artinya, kalau data yang masuk buruk, maka hasil analisanya juga buruk. Yang ketiga ada analyze data. Pada tahap ini, data analis mencari pola tren hubungan antar variabel maupun anomali yang tersembunyi. Keempat yaitu ada visualisasi data. Hasil analisis perlu divisualisasikan agar mudah dipahami. Grafik dan dashboard sangat membantu stakeholder memahami insight dengan cepat. Yang kelima itu ada generate insight. Ini sebenarnya output utama dari seorang data analis, tetapi insight dan rekomendasinya. Sebagai contohnya, misalnya sebuah e-commerce mengalami penurunan penjualan data analis tidak hanya melaporkan bahwa penjualan turun 15%, tetapi juga mencari penyebab dan memberikan rekomendasi solusinya. Jadi, intinya itu bisa dilihat di slide ini. Inti dari pekerjaan data analis adalah mengubah raw data, terus processing, kemudian menganalisis, habis itu membuat visualisasinya, dan decision. Transformasi inilah yang memberi nilai pada data.
Setelah tahu apa itu data analis, pertanyaan berikutnya yaitu kenapa profesi ini sangat dibutuhkan sekarang. Kita hidup di era digital dan salah satu ciri paling besar dari era ini adalah ledakan data. Jumlah data yang dihasilkan manusia terus meningkat secara eksponensial. Masalahnya bukan lagi kekurangan data, tetapi justru kita ini berkelebihan data. Perusahaan sekarang memiliki data dalam jumlah sangat besar, tetapi tidak semuanya tahu bagaimana memanfaatkannya. Disinilah data analis berperan. Alasan yang pertama adalah data analis membantu pengambilan keputusan. Tanpa data, keputusan bisnis seringkali dibuat berdasarkan intuisi ataupun asumsi. Dengan data, keputusan menjadi lebih objektif dan terukur. Yang kedua adalah data analis membantu mengidentifikasi tren dan pola. Misalnya, perubahan retail ingin mengetahui produk mana perusahaan di retail yang ingin mengetahui produk mana yang paling diminati pelanggan selama bulan Ramadan. Data analis itu bisa menemukan pola pembelian pelanggan. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Analisis data dapat membantu perusahaan menemukan bottleneck dalam proses bisnis. Keempat yaitu mengurangi resiko bisnis. Contohnya, dalam perbankan, analisis data bisa digunakan untuk mendeteksi fraud atau transaksi mencurigakan. Inilah mengapa data analis dibutuhkan hampir di seluruh bidang industri seperti banking, health center, retail, teknologi, bahkan di pemerintahan. Kalau tadi kita berbicara tentang peran data analis, sekarang kita akan melihat bagaimana aliran data bekerja di balik layar. Untuk memahami pekerjaan data analis, kita perlu memahami ekosistem data modern. Data tidak muncul begitu saja dalam bentuk dashboard. Ada proses panjang di belakangnya. Tahap yang pertama adalah data resource. Data bisa berasal dari banyak tempat seperti database transaction, website, aplikasi mobile, sensor IoT, API, atau media sosial. Bayangkan sebuah perusahaan e-commerce sebuah perusahaan e-commerce ini mereka memiliki data pelanggan, data transaksi, data pembayaran, terus ada data pengiriman, dan ada data review. Semuanya ini berasal dari results yang berbeda. Tahap yang kedua itu ada data storage. Setelah dikumpulkan, data perlu disimpan. Penyimpanan modern ini bisa berupa database, data warehouse, dan yang terakhir itu ada data lake. Perbedaannya sederhana. Jadi, database itu biasanya untuk operasional harian. Kalau data warehouse itu digunakan untuk menganalisis dan reporting. Terus, untuk data lake bisa menyimpan data mentah dari berbagai format termasuk video atau gambar. Di sini data dibersihkan dan ditransformasikan. Biasanya kita mengenal istilah ETL, yaitu extract, transport, load. Extract ini berarti mengambil data dari sumber. Transform berarti membersihkan dan mengubah format data. Terus load itu berarti memindahkan data ke sistem analis. Tahap yang keempat itu adalah data analis. Pada tahap ini, barulah data analis mulai bekerja dengan tools seperti Excel, SQL, atau Python. Di sini mereka mencari pola, tren, dan insight. Tahap yang terakhir adalah decision making. Output akhirnya bukan sekedar dashboard. Jadi output akhirnya itu adalah keputusan bisnis. Jadi kalau kita ringkas, ekosistem data modern adalah perjalanan dari data mentah menuju ke keputusan strategis. Dan data analis berada di tengah proses tersebut sebagai penghubung antara data dan bisnis. Sekarang kita masuk ke inti pekerjaan seorang data analis, yaitu proses analisis data. Mungkin banyak yang berpikir bahwa analisis data hanya sekedar memasukkan data ke Excel atau Power BI, lalu selesai. Padahal prosesnya jauh lebih sistematis. Data analis
Data analisis proses merupakan serangkaian tahapan yang dilakukan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bernilai. Tahap pertama adalah business understanding. Sebelum menyentuh data, seorang analis harus memahami masalah bisnis terlebih dahulu. Contohnya, sebuah perusahaan datang dengan pertanyaan, "Kenapa penjualan produk kami menurun dalam 3 bulan terakhir?" Nah, di sini analis tidak boleh langsung membuka data. Mereka harus memahami konteks bisnisnya terlebih dahulu. Apakah ada perubahan harganya? Apakah ada kompetitor baru? Atau apakah ada perubahan perilaku pelanggan? Tahap yang kedua yaitu ada data collection. Setelah masalah dihadapi, kita mengumpulkan data yang relevan. Penting Pentingnya di sini, tidak semua data itu dibutuhkan. Analis harus bisa menemukan data mana yang benar-benar membantu menjawab problem. Tahap yang ketiga yaitu ada data cleaning. Jujur, ini salah satu tahap yang paling menguras waktu. Banyak penelitian menunjukkan sekitar 70-80% pekerjaan data analis justru ada di cleaning data. Kenapa seperti itu? Karena data di dunia nyata sering sekali berantakan. Seperti ada data yang kosong, terus ada format tanggalnya yang berbeda-beda, terus ada typo, sama ada duplicate record. Secara visual itu memang mirip, tapi kalau di sistem itu mereka nggak dia menganggapnya itu berbeda. Terus tahap yang keempat adalah data analisis. Di sini kita mulai mencari pola, tren, korelasi atau insight. Misalnya, oh ternyata penjualan itu turun paling besar terjadi di wilayah A. Terus lanjut di tahap yang kelima yaitu data visualisasi. Visualisasi membantu mengubah angka menjadi informasi yang lebih mudah dicerna. Karena kebanyakan stakeholder ini tidak mau membaca ribuan baris angka. Mereka lebih suka melihat dashboard atau grafik. Tahap yang terakhir adalah communication. Ini skill yang paling sering diremehkan. Insight yang bagus akan sia-sia kalau tidak bisa dikomunikasikan dengan baik. Karena tujuan akhir data analis bukan sekedar analisis, tapi membantu pengambilan keputusan. Kalau begitu, skill apa aja yang harus dimiliki seseorang agar bisa menjalankan proses ini dengan baik? Untuk menjadi data analis yang kompeten, ada 3 kelompok skill utama yang perlu dimiliki. Yang pertama, itu ada technical skill. Ini skill yang paling sering orang pikirkan saat mendengar data analis. Contohnya ini ada SQL, Python, Excel atau spreadsheet, Power BI, sama data visualization. Tools ini membantu kita mengakses, memproses, dan memvisualisasikan data. Tapi technical skill saja belum cukup. Skill yang kedua itu ada analytical skill. Ini menurut saya justru fondasi utamanya. Karena tools ini bisa kita pelajari, tetapi pola pikir analistik membutuhkan latihan. Analistik skill mencakup statistik, problem solving, serta critical thinking. Contohnya kayak gini nih, ada 2 orang, dia melihat dataset yang sama. Tapi orang yang pertama itu cuma melihat datasetnya itu sebagai angka biasa saja. Sedangkan ada orang lain itu dia bisa menemukan insight yang bernilai dari data itu. Jadi perbedaannya itu ada di analytical thinking-nya. Terus yang terakhir itu ada skill communication. Ini skill yang sering diremehkan. Padahal, data analis sangat sering berkomunikasi dengan stakeholder non-teknis. Bayangkan aja jika teman-teman ini menemukan insight penting, tapi tidak bisa menjelaskannya kepada manajer. Eh, Terus, jadinya ujung-ujungnya insight yang teman-teman temukan ini jadinya nggak berguna. Karena itu, communication skill itu eh, seperti storytelling, terus presentation, collaboration, sama stakeholder management itu menjadi sangat penting. Kalau saya rangkum, technical skill ditambah analytical thinking
ditambah communication skill, itu menjadi great data analyst. Tiga-tiganya ini harus seimbang ya. Setelah mengetahui skill yang dibutuhkan, mari kita lihat tools yang paling umum digunakan di dunia nyata. Banyak orang yang baru belajar tentang data analistik langsung bertanya, Kak, emangnya harus belajar software apa terlebih dahulu? Jawabannya itu tergantung kebutuhan, tetapi ada beberapa tools utama yang hampir selalu digunakan. Tools yang pertama itu adalah Excel atau spreadsheet. Yang ini ya, yang ini. Ini teman-teman, ini meskipun terlihat sederhana, tapi Excel ini masih sangat powerful untuk cleaning data, pivot table, basic dashboard, sama descriptive analysis. Bahkan banyak perusahaan masih sangat bergantung kepada Excel. Tools yang kedua itu ada SQL. Kalau Excel biasanya dipakai untuk data skala kecil menengah. Kalau SQL ini digunakan untuk mengambil data langsung dari database. Menurut saya, SQL ini adalah skill wajib untuk entry level seorang data analis. Karena hampir semua perusahaan menyimpan data itu di dalam database. Selanjutnya ada tool Python. Ini digunakan untuk analisis yang lebih advance, misalnya automation, machine learning, statistical modeling, sama large dataset processing. Terus tools yang keempat itu ada ini, Power BI. Tools ini sangat populer untuk membuat dashboard. Kalau di industri, di bidang industri itu workflow-nya biasanya kayak data diambil menggunakan SQL, kemudian di cleaning menggunakan Python, habis itu divisualisasikan melalui Power BI. Jadi sebenarnya tools ini tuh saling melengkapi satu sama lain. Setelah mengenal tools, kita akan masuk ke jenis-jenis analisis data. IBM di sini membagi data analistik menjadi 4 level utama. Semakin ke bawah, analisis menjadi semakin kompleks dan bernilai strategis. Jenis yang pertama itu ada deskriptif analistik. Pertanyaannya, what happened? Jadi, analisis ini fokus pada data histori. Tujuannya untuk mengetahui apa saja yang terjadi. Kayak contohnya, itu penjualan bulan ini turun 15%. Dashboard itu contohnya itu kayak ada dashboard bulanan yang biasanya termasuk di deskriptif analistik. Terus jenis yang kedua ada diagnostik analistik. Jadi pertanyaannya itu kayak why did it happen? Kalau kalau deskriptif tadi itu hanya memberitahu apa yang terjadi. Kalau diagnostik ini dia mencoba menjelaskan penyebabnya. Kayak contohnya nih penjualan turun karena traffic website menurun setelah kampanye iklan berakhir. Terus ada jenis yang ketiga yaitu predictive analytic. Pertanyaannya itu, what will happen? Nah, analisis ini menggunakan data historis atau model statistik untuk memprediksi masa depan. Seperti contohnya, memprediksi penjualan bulan depan berdasarkan tren selanjutnya. Ini sangat penting untuk forecasting. Terus selanjutnya ada jenis yang keempat yaitu perspektif analistik. Pertanyaannya, what should we do? Ini menjadi level tertinggi. Perspektif analistik tidak hanya memprediksi, tetapi dia juga memberikan rekomendasi tindakan. Contohnya seperti berdasarkan prediksi penurunan penjualan, sistem merekomendasikan diskon 15% untuk segmen pelanggan tertentu. Saya biasanya menjelaskan 4 jenis analistik ini seperti evolusi. Jadi kayak deskriptif itu memberikan informasi masa lalu, terus diagnostik itu menjelaskan penyebab, terus prediktif itu melihat masa depan, terus yang terakhir itu perspektif itu dia merekomendasikan tindakan. Jadi, data analistik berkembang dari sekedar reporting menjadi decision support.
Sekarang kita masuk ke topik yang hampir selalu dibahas di dunia teknologi, yaitu artificial intelligence. Khususnya di sini adalah generative AI for data analysis. Saya yakin hampir semua di ruangan ini sudah pernah mendengar atau bahkan pernah menggunakan AI. Kayak misalnya AI ChatGPT, Gemini, atau yang lain-lainnya. Pertanyaannya, apakah AI ini akan menggantikan pekerjaan data analis? Kalau menurut jawaban saya, ini tidak menggantikan, tetapi mengubah cara kerja data analis. Generatif AI memberikan kemampuan baru bagi data analis untuk bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan lebih produktif. Ada 4 use case utama yang saya tampilkan di slide ini. Yang pertama adalah data augmentation. Data augmentation ini berarti AI membantu memperkaya dataset. Kadang, dataset yang kita miliki itu terlalu sedikit atau tidak seimbang. AI bisa membantu menghasilkan data tambahan yang menyerupai pola asli sehingga analisis atau modelnya menjadi lebih robust. Yang kedua, itu ada anomaly detection. Ini sangat berguna dalam fraud detection, cybersecurity, maupun financial analytic. AI bisa mendeteksi pola yang tidak normal jauh lebih cepat dibanding analisis manual. Contohnya, seorang nasabah biasanya bertransaksi 200.000 per hari. Tapi tiba-tiba dia melakukan transaksi 20 juta di negara lain. AI ini bisa langsung menandai transaksi tersebut sebagai suspicion. Terus use case yang ketiga adalah forecasting. AI sangat powerful untuk memprediksi tren masa depan. Misalnya, untuk memprediksi permintaan produk, terus ada memprediksi pergantian pelanggan, terus ada memprediksi trafik pengguna. Forecasting membantu perusahaan mengambil keputusan proaktif dan reaktif. Yang terakhir itu ada report automatic. Ini salah satu area yang menurut saya akan berkembang pesat. Bayangkan, setelah dashboard selesai, AI bisa otomatis membuat eksekutif summary seperti penjualan bulan ini naik 12%, terutama didorong oleh kategori elektronik. Jadi, analis tidak perlu membuat laporan manual dari nol. Setelah membahas AI, sekarang kita lihat bagaimana data sebenarnya disimpan di infrastruktur modern. Slide ini membahas arsitektur penyimpanan data modern. Ketika perusahaan melihat jutaan bahkan miliaran data, penyimpanan menjadi hal yang sangat krusial. Ada 4 istilah utama yang sering muncul di arsitektur dan repositori penyimpanan data. Yang pertama, yaitu ada database. Database adalah tempat penyimpanan data operasional harian. Contohnya kayak data pelanggan, data transaksi, ataupun data akun pengguna. Database biasanya digunakan untuk aktivitas real time. Yang kedua ada data warehouse. Data warehouse adalah gudang data besar yang menggabungkan data dari banyak sistem. Tujuannya untuk menganalisis history dan reporting. Kalau database itu fokusnya pada operasional harian. Tetapi kalau data warehouse itu dia fokusnya pada analistik. Terus yang ketiga ada namanya data mart. Data mart bisa dianggap sebagai subset dalam data warehouse. Biasanya digunakan untuk departemen tertentu kayak tim marketing, finance, atau HR. Jadi, jadi tiap tim ini bisa berfokus pada data yang relevan. Terus yang terakhir itu ada namanya data lake. Ini, data lake ini mampu menyimpan data dalam format mentah. Jadi, ini tuh, data lake itu tuh nggak cuma tabel, tapi dia juga bisa berupa video, berupa gambar, atau audio, atau sensor data. Kalau kalau saya analogikan, database itu seperti eh, lemari, lemari arsip operasional. Kalau data warehouse itu seperti perpustakaan.
Kalau data mart itu seperti rak rak khusus yang ada di perpustakaan di setiap divisinya. Kalau data lake itu seperti gudang yang menyimpan semuanya. Setelah data tersimpan, bagaimana data itu diolah sampai siap dianalisis? Sekarang kita melihat workflow pengolahan data. Proses ini biasanya dikenal dengan ETL pipeline. ETL itu merupakan singkatan dari extract, transform, load. Tahap pertama adalah extract. Di tahap ini, data diambil dari berbagai sumber seperti website, API, database, dan sensor. Masalahnya, data dari sumber berbeda biasanya punya format yang berbeda juga. Makanya itu lanjut di masuk ke tahap yang kedua, yaitu adalah transform. Tahap ini sangat penting. Data dibersihkan, terus diperbaiki, sama distandarisasi. Contohnya kayak menghapus data duplikat, terus memperbaiki missing value, terus menyamakan format tanggal, sama menormalisasi data. Seringkali tahap transform ini bagian yang paling memakan waktu. Terus tahap yang terakhir adalah tahap load. Data yang sudah bersih dimasukkan ke storage seperti tadi storage data warehouse atau data lake. Baru setelah itu siap digunakan untuk dashboard, reporting, dan machine learning. Kalau saya simpulkan, data kalau saya simpulkan, ETL itu adalah proses yang memastikan data mentah berubah menjadi data yang berkualitas tinggi. Oke, teman-teman, eh itu dia seluruh fundamental utama yang saya pelajari dari IBM Data Analyst. Sebelum saya menutup sesi ini, saya ingin merangkum beberapa poin penting. Hari ini kita belajar yang pertama yaitu data adalah aset strategis di era digital. Yang kedua, data analis memiliki peran penting dalam mengubah data mentah menjadi insight. Yang ketiga, data analis membutuhkan kombinasi technical skill, analytical analytical thinking, dan communication skill. Yang keempat, AI akan semakin memperkuat kemampuan data analis di masa depan. Saya percaya kebutuhan terhadap profesi ini akan terus meningkat. Sekarang saya membuka sesi diskusi. Jika ada pertanyaan, saya dengan senang hati akan menjawab. Teman-teman bisa eh, on mic atau bisa bertanya melalui kolom komentar ya. Terima kasih. Oke, Kak Maria Ina, silakan eh, boleh on mic terlebih dahulu sama perkenalan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Kak Nindi. Perkenalkan nama saya Maria Ina, bisa dipanggil Ina. Di sini saya mau bertanya. Nah, pada presentasi tadi kan dijelaskan bahwa generatif AI dapat membantu data analis dalam berbagai hal seperti ada report automation, habis itu ada forecasting, hingga anomaly detection. Nah, menurut Kak Nindi, dengan perkembangan AI yang sangat pesat seperti sekarang, bagaimana prospek profesi data analis di masa depan nanti? Apakah nanti AI justru akan menggantikan peran manusia sepenuhnya dalam melakukan analisis data? Itu saja. Terima kasih. Oke, Kak Ina, terima kasih pertanyaannya. Saya tampung dulu ya. Apakah ada yang lain yang mau bertanya? Oke, karena saya rasa tidak ada ya. Jadi, saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Maria Ina tadi. Kalau menurut saya, eh, perkembangan artificial intelligence itu justru akan mengubah cara kerja data analis. Jadi, dia tuh nggak menghilangkan profesinya. Justru AI ini membantu dalam mengotomatisasi pekerjaan yang
repetitif seperti data cleaning, terus pembuatan query, sama generating summary report. Namun, peran utama data analis ini tidak sekedar mengelola data, tetapi juga dia memahami konteks bisnis, terus meng- mengimplementasikan insight dan memberikan rekomendasi strategis berdasarkan kondisi nyata perusahaan. Nah, AI ini belum mampu sepenuhnya untuk memahami kompleksitas kebutuhan bisnis. Terus dia juga belum tentu eh, mampu memahami tentang budaya organisasi maupun faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan. Oleh karena itu, jadinya saya melihat AI ini lebih sebagai tools pendukung yang meningkatkan produktivitas data analis daripada dia sebagai pengganti data analis. Begitu. Apakah sudah terjawab, Kak Maria Ina? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke, baik. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman selama sesi sharing sharing knowledge ini. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dunia data analis, khususnya di fundamental yang dipelajari dalam IBM Data Analyst. Baik, teman-teman, sebelum saya tutup, kita dokumentasi terlebih dahulu ya. Mungkin teman-teman bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu. Oke, siap ya. Saya hitung ya. Satu. Oke, belum, belum. Masih banyak yang mau on cam. Masih, kira-kira ini apa-apa. Oh, cantik. Oke, sudah ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah bisa meninggalkan Zoom ya. Terima kasih Kak Indi. Iya, sama-sama. Makasih Kak Nindi. Iya, sama-sama.